Berarti kita hanya mengucapkan cinta kepada Rasulullah hanya di lisan saja. Tapi Abu Hurairah telah memberi contoh kepada kita, itulah sebenar-benar cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin perlu kita perhatikan, yang mana beliau berwasiat kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Ya. Beliau mengatakan dalam perkataan Abu Hurairah, ya, Ausani khalili bithalas la adahuna hatta amut. Ya. Kekasihku telah berwasiat kepadaku 3 hal dan saya tidak pernah meninggalkan sampai saya wafat. Ya. Yang pertama yaitu, ya, saumu salasati ayyim min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholatul duha. Yang kedua adalah sholat duha. Dan yang ketiga adalah naumin ala witrin. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau tidak meninggalkan. Yang pertama tadi adalah berpuasa, ya, 3 hari dalam 1 bulan. Nah, jadi berpuasa berturut-turut. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa berpuasa 3 hari dalam 1 bulan itu bukan termasuk ayyamul bid. Ya, kita tahu ayyamul bid. Ayyamul bid itu ketika tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Itu puasa ayyamul bid. Berbeda dengan, ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan kemudian Rasulullah SAW juga berwasiat kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat duha, dan juga sholat witir. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan sunnah. Ada 3 amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai beliau wafat. Jadi wasiat ini begitu cintanya. Ini membuktikan bahwa Abu Hurairah itu sebenar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggalkan wasiat ini sampai beliau wafat. Kalau memang bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya? Berarti kita hanya mengucapkan cinta kepada Rasulullah hanya di lisan saja. Tapi Abu Hurairah telah memberi contoh kepada kita, itulah sebenar-benar cinta beliau kepada Rasulullah SAW, yaitu mengamalkan dan tidak meninggalkan sampai beliau wafat. Ya. Coba mungkin kita melihat, ya, kepada orang yang kita cintai, apa yang diminta oleh orang yang kita cintai, kita ikuti. Istri kita, dia minta, ya, mungkin diminta belikan satu makanan, sejauh apapun karena kecintaan kita kepada istri, kita lakukan. Dan seandainya kita memiliki kemampuan, ya, atas permintaan istri, walaupun itu terkadang berat, tetap dilakukan karena untuk membuktikan cinta kita kepada istri kita. Nah, sekarang bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW apa? Apakah kita sudah melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW? Kalau memang iya, mari kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ini adalah merupakan amalan sunnah. Mungkin berpikir di benak kita berpikir, kenapa kita harus melakukan perbuatan amalan sunnah? Ya, cukuplah bagi saya melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Ya. Sehingga saya tidak terjatuh dalam perbuatan dosa ketika saya melakukan perbuatan wajib. Ya. Cukup dengan perbuatan-perbuatan wajib.
Nah, sekarang pertanyaannya, mari kita timbulkan pertanyaan pada diri kita. Apakah kita yakin perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu diterima amalan tersebut? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan pertama. Dan terkadang amalan yang diwajibkan kepada kita, contohnya seperti sholat. Apakah sudah 100% kita khusyuk sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, bisa jadi orang itu akan mendapatkan sholatnya hanya 10-nya, kemudian ada yang 9-nya, bahkan sama sekali tidak mendapatkan. Beliau mengatakan, rubba qaimin laisa lahu min qiyam ila sahar. Ya. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya begadang saja, hanya begadang. Nah, sekarang apakah sholat wajib yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana, sebesar apa kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat? Tentunya ada kekurangan-kekurangan, maka hendaknya ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, terutama sholat sunnah. Ya. Kita sempurnakan sholat wajib kita yang penuh dengan kekurangan, yaitu dengan amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal kita. Dan kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apakah kita sudah terbebas dari perbuatan dosa, dari kelalaian, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi kenapa kita kok melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Apakah kita cukup dengan kewajiban kita yang mungkin kurang sempurna, kemudian tidak mau menambah amalan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan sunnah itu kita perlukan untuk menghapus perbuatan kesalahan kita. Mari kita jangan bermalas-malas, berleha-leha, bersantai-santai untuk menjalani hidup ini. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan khilaf yang pernah kita lakukan, apakah karena kita dikalahkan dengan hawa nafsu kita ataupun kekeliruan yang kita lakukan tanpa kesengajaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, memudahkan kita untuk mendekatkan diri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin hanya ini yang pesan saya yang sangat singkat, semoga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.